guys, balik lagi sama Nay. Mau ngapain sih, Nay? Lalu siapa? Gue lu, cuma sebelah sini aja. Apaan sih? Bikin lama anjir. Yaudah, emang mau ngapain sih hari ini? Oke, fine. Oke, hari ini Nay mau ceritain tentang kasus pembantaian tersadis di Jepang. Kalau Jepang biasanya ngeri-ngeri kan? Iya, emang sadis. Makanya, mari kita mulai. Sebelum itu, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton. Langsung saja, mari kita mulai. Oke, kasus pembantaian yang pertama ini dari Mutsuo Toi. Bener gak ya bacanya? Ya anggap aja bener lah bacanya ya. Jadi Mutsuo ini adalah pemuda yang tinggal di desa Kaiyo di dekat kota Suyama, Okayama, Jepang. Nah, dia menjadi pembunuh berantai yang tega membunuh hampir separuh warga di desa tersebut pada 21 Mei 1938. Pada malam itu, Mutsuo Toi yang berumur 21 tahun memadamkan listrik di desanya, dan di tengah kegelapan itu dia membantai 30 warga desa satu persatu. Nah, dia tuh menggunakan berbagai macam senjata mulai dari senapan, kapak, sampai pedang samurai. Ironisnya lagi, salah satu warga yang dibunuh oleh dia adalah neneknya sendiri. Dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menembak dirinya saat menjelang fajar. Sebelum meninggal, Toi menuliskan surat berisi alasan mengapa dia melakukan pembunuhan. Dia mengungkapkan kalau dia marah kepada orang-orang karena perempuan dan tetangganya itu menjauhi dia sejak dia didiagnosis mengidap penyakit tuberkulosis. Berarti yang ini nggak ada hukuman matinya? Ya enggak, kan dia bunuh diri. Dia maju dengerin ya. Nah, selanjutnya ada Satoshi Uematsu. Satoshi Uematsu adalah pria berumur 26 tahun yang tega melakukan pembunuhan atau pembantaian massal di rumah perawatan disabilitas Sagamihara. Dia tega membunuh 19 orang, melukai 26 orang, dan 13 diantaranya mengalami luka parah. Para korban merupakan penyandang disabilitas yang dirawat khusus di rumah sakit di mana dulu Uematsu pernah bekerja di sana. Nah, karena dia pernah kerja di sana, dia tuh jadi tahu di mana letak dan kondisi kejadian ketika dia melakukan pembantaian. Kasus pembantaian ini terjadi pada 26 Juli 2016 jam 2.30 pagi sampai jam 3 pagi. Dan gilanya lagi, Uematsu tuh menuliskan seluruh rencananya dalam secarik surat yang dikirimkan ke Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Dan dalam suratnya dia tuh menyebutkan kalau dia itu ingin menyelamatkan Jepang dari penyandang disabilitas dan meminta Perdana Menteri ini untuk menjadikan dia sebagai pahlawan. Dalam persidangan, tim pengacara Uematsu berargumen kalau si Uematsu ini mengalami gangguan mental terkait penggunaan narkoba. Tetapi, hakim menolak argumen ini dan menyatakan Uematsu itu tidak layak diberikan keringanan hukuman. Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memiliki rencana pembunuhan dan punya niat yang ekstrim untuk membunuh juga. Dan akhirnya pada sidang Uematsu menyatakan kalau dirinya tidak akan mengajukan banding apapun vonisnya. Dan dia juga tidak memberikan reaksi apapun ketika dia mendengar kalau dia divonis mati oleh hakim. Sedeng kamu Uematsu. Selanjutnya ada Mamoru Takuma. Mamoru Takuma adalah seorang psikopatik yang lahir pada 23 November 1963 di Osaka. Dan dia juga menjadi salah satu tersangka pembunuhan berantai atau pembantaian yang terkenal di Jepang. Mamoru ini juga mengidap McDonald's triad atau sebuah indikator psikopatik yang dibuat oleh seorang psikolog terkenal dunia, J.M. McDonald. Ini bukan McDonald McD ya, kayaknya. Nah, gejala dari McDonald triad ini yaitu dia bertindak kejam terhadap hewan, menyukai membakar sesuatu, dan mengompol di usia 5 tahun. Dan 3 kebiasaan ini dipercaya akan muncul pada seseorang yang memiliki bibit-bibit menjadi pembunuh berantai. Nah, karena kelainan yang diderita Mamoru, dia pernah masuk ke rumah sakit jiwa pada 2001, tapi dia berhasil kabur. Dan akhirnya pada Juni 2001, ia lepas kendali dan mengamuk bersenjatakan pisau dapur ke sekolah elit Ikeda Elementary School, serta berhasil menusuk 8 anak kelas 1 dan 2 SD dan juga melukai 13 anak dan juga 2 orang guru. Akhirnya, Mamoru berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung pada 2004. Nah, untuk mengenang korban pada insiden ini, salah satu penyanyi J-pop bernama Utada Hikaru, dia membuat lagu berjudul Final Distance yang terinspirasi dari esai karya salah satu korban bernama Rena Yamashita.
Nah, ini yang terakhir ada Tomohiro Kato. Tomohiro Kato adalah pria Jepang yang saat kejadian berusia 25 tahun. Dia melakukan pembantaian di pusat kota Akibahara, Tokyo. Kejadian ini terjadi pada Minggu 8 Juli 2008, di mana Tomohiro ini melaju ke kerumunan di Akibahara menggunakan truk dan menabrak 3 orang sampai tewas dan melukai 2 orang lainnya. Dan gak cuma itu aja, Akibahara juga keluar dari mobil dan melakukan penusukan terhadap 12 orang lain. Dan dari penusukan ini menewaskan 4 orang lagi dan melukai 8 yang lainnya. Nah, 3 hari sebelum hari kejadian, Tomohiro itu menuduh teman kerjanya karena dia kehilangan baju kerja yang dia punya. Jadi dia tuh berpikir, gue bakal dipecat nih karena baju kerja gue nggak ada. Nah, Tomohiro ini, dia tuh seorang antisosial. Jadi dia tuh sering menyalahkan keadaan. Dia menyalahkan semua hal-hal buruk yang terjadi di hidupnya, menyalahkan orang-orang sekitar. Jadi kayak emang gak jelas sih orang ini. Dan dia pun juga sempat mengunggah pesan di sosial media dia kalau dia akan membunuh orang-orang di Akibahara. Jadi dia random aja gitu pengen ngebunuh. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena dia tuh gak punya pacar. Terus dia juga katanya buruk rupa. Jadi dia tuh gak punya temen katanya. Nah, akhirnya pada tahun 2015 Tomohiro pun dijatuhi hukuman mati. Ini agak random ya. Iya, dan bahkan pas dia tuh ditanyain polisi motifnya apa, jawabannya tuh benar-benar sederhana, simpel, tapi gak jelas gitu loh. Dia tuh bilang dia tuh letih dengan hidup, jadi dia pengen aja ke Akibahara untuk membunuh, gak penting siapa orangnya. Nah, itu dia video kita hari ini. Ngeri banget gak gue dengernya. Iya, makanya kita tuh harus hati-hati dimanapun kita berada, guys. Mantap. BTW lagi dong nih ceritanya. Boleh. Kalian pengen naik cerita apa lagi nih? Kalian bisa komen di kolom komentar atau kalian bisa DM naik ke IG naik @nadirahmatin. BTW ada nggak sih kasus pembantaian lain di Jepang yang belum naik ceritain? Kalian boleh ya komen di kolom komentar. Nah, sekali lagi makasih udah nonton video kita sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara Naim menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Habis. Dadah.